Bapak Dwi Setiawan Saputra, ini kan buat dalam, dan Mbak Titi, jadi namanya di sini ternyata namanya Sri Setiawati, Setiawati, sesuai biru gitu. Alhamdulillahirabbil alamin beserta keluarga. Masyaallah muslimin sedaya para rawuh ingkang saat menika saged gawuhi wonten dalempun Bapak Dwi Setiawan Saputra, dan Bapak Ibu, Bapak RT dan Bapak-bapak Ketua Takmir Masjid Jetis Al Islah. Kula sangat tinggi pada saat ini hadir di sini dalam rangka memberikan mau ikutil hasanah. Nah, saat ini kodangnya jadi ini buat mau ikutil hasanah, dia mau ikutil hasanah. Nah, saat ini namanya pun tausiah. Niki tanggung apa sebab kula niku sing niki matur sing minangken derek kula pinter-pinter gitu. Hati-hati enggak malah kepleset gitu. Biasanya pun kayak dusur-dusur ini apa-apa, perlu sidik apa-apa. Mari kita rawuh yang pinter-pinter, teliti-teliti, biasa teliti yang cilik-cilik banget. You know? Ini kayak ini yang kebiasaan seperti itu. Maka kami harus berhati-hati supaya mungkin ada saat ini. Mungkin terus tidak sepinter biasanya sudah pas ngaji gitu. Ini hati-hati kalau tambah raiso ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penjenengan sedoyo pilarkan kaluhuran berkah sing saudara Gusti Allah, dan akhirnya pada saat ini bisa bakti sosial itu dengan menjalankan kurban ingkang menika derek dawuh dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tuntunan dalam Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin bentuk ritualipun ingin kados kula penyeksaaken kula menika oleh sapi. Sapi itu. Jadi sini kita termasuk masih polemik kalau menurut ahli al-fikih. Sebab sapi itu ini tumpuan. Sapi setunggal 27 gitu. Nah, itu sudah lazim kebiasaan, namanya hukum yang sudah terbiasa. Kalau bagi ahli hukum seperti Mbak Uci Nur Salim itu diproblematika juga, karena salah satu di antara tujuh benar-benar sama niatnya yang ikhlas, dan mungkin ada yang belum begitu ikhlas ya tidak apa-apa gitu. Yang penting hukum itu menurut Haul itu pendapat bersama sering ahli hukum itu sudah benarkan. Kalau biasanya nggak usah berpikir itu yang terlalu rumit. Jadi, mungkin yang berpikir tentang BP silahkan pikir yang rumit. Tapi masalah kaitannya korban berpikirnya yang biasa-biasa saja. Jadi hukumnya absah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti kalian pasti digantikan oleh Allah dengan karunia berkah yang lebih besar. Allahumma amin. Jadi ini semua adalah nisbat awal, adalah menirukan syariahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dulu kisah dan ceritanya kita semua sudah hafal. Nabi Ibrahim yang pernah memberikan sumbangan kepada masyarakat luas pada saat itu, karena Ibrahim itu orang kaya raya, maka beliau Ibrahim itu Nabi
Ibrahim maksudnya. Soalnya nama Ibrahim yang baru banyak gitu. Nah, ditiru. Oh itu Ibrahim, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam itu orang yang sangat dermawan, luan banget kepada siapapun. Bahkan beliau pernah dikisahkan ketika dia mau dahar pada saat sarapan pagi hari. Kemudian nanti ada makan siang, makan sore. Kalau kita mungkin ya tidak begitu terlihat seperti itu harusnya ya. Dulu dalam kisah itu, jadi ketika Ibrahim itu mau sudah diaturi dari kali garwani pun Siti Saroh, Siti berarti bahasa Indonesia ya. Aslinya Sayyidati, ya. Sayyidati Saroh dan Sayyidati Hajar. Ketika dia mau dahar, beliaunya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, dia ada temannya siapa saja yang lewat depannya. Jadi ketika beliau jam 11 seperti ini, hampir jam 11 ini ya, ini setengah 11 lewat. Oh iya. Itu harus ada temannya. Jadi dia nunggu teman, siapapun temannya yang lewat depan rumahnya Nabi Ibrahim mau diaturi jalurin nunggu tantu siapa terus tidak pernah dia mau dahar ketika tidak ada temannya karena dia mesti harus berdakwah itu serta kerupakan saudaranya. Itu akhirnya tersiar yang sangat luas. Ibrahim itu adalah orang yang dermawan selalu mengilu-ilukan itu. Akhirnya Nabi Ibrahim itu sampai mendengarkan sendiri kampanye orang buahnya itu. Ketika orang berdiri, tadi udah ada orang banyak banget gitu. Sampai mana nggak tahu itu jalannya orang itu. Tapi tangga saya orang yang sangat bakhil berdiri. Belas orang gadek ke siapapun sakar pada diri. Nah ini sebaliknya Ibrahim malah sebaliknya. Dia memberikan kepada siapapun dan selalu karena dia sudah punya penghasilan yang tetap. Tidak ketika kita besok sekarang kita makan, besok berpikir mau makan apa ya. Itu baru nyari artinya. Belum tersedia semua. Karena memang orang yang dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus satu ketika orang itu berbicara gini, wah tidak seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim orang yang dermawan. Ketika diminta, dia mau ngasih apapun permintaannya. Lalu satu ketika malaikat itu datang dan dia mencoba Ibrahim alaihissalam itu. Pak Ibrahim, maaf kami minta kambingnya. Kambing. Biasanya kalau orang biasa itu kan memberikan, oke, ambil satu aja, atau ambil 2 atau 3. Nabi Ibrahim terus naik ke tunjukannya nggak tinggi itu karena kambingnya banyak banget. Nabi Ibrahim memberikan ini separuh garis ini, yang sebelah sini milik saya, sebelah ini milik kalian, saya jual penuh. Tapi karena ini yang hadir itu cuma yang namanya malaikat juga berubah-ubah. Akhirnya, dia malaikat ini menyimpulkan seperti yang disimpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Ibrahim adalah seorang yang sangat dermawan. Ketika dimintai berapa terus dikasihkan. Seperti Pak Nur punya gerobak, yang lain nggak punya loh. Pak Nur, saya dikasih gerobak terus diwis separuh itu nanti kasihkan saya. Ambil itu gerobak separuh karena punyanya satu gitu. Jadi ibu murid ini Pak ini di
Nah seperti itu. Jadi semakin lumung bulan. Kanjeng Nabi mendengar dari ilmu orang banyak itu, akhirnya Nabi Ibrahim juga menimpali kalimat itu baru bodoh. Seandainya ada yang lebih saya sayangi dan kalian minta, maka saya berikan, termasuk anak saya. Ketika minta disembelih, tak sembelih anak saya. Nah, akhirnya benar-benar datang itu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berapa bulan beliau mengungkapkan kalimat itu, maka kalimatnya adalah Ibrahim sembelih anaknya. Anaknya baru satu-satunya, kemarin sudah nikah lama itu dengan Siti Saroh yang tercantik di sana. Saat negara itu dia kontes kecantikan, dia yang paling cantik, namanya Siti Saroh. Nah, kemudian 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun, Nabi Ibrahim kitanya bisa 80 tahun nih. Ya, tapi Nabi Ibrahim ya sebenarnya 600 tahun. Itu loh, usia yang sangat panjang. Disebut Bapak Tauhid sedunia, yang mengajarkan syahadat pertama. Dulu Nabi Adam pernah syahadat sekali, kemudian terus berpindah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang telah melihat langsung matahari yang begitu terang, benderang dan belerengkan, itu milik Tuhan. Jadi belum punya kesimpulan masalah kok. Tapi kok hilang pada saat sore hari? Oh bukan Tuhan. Saya punya kelemahan, mosok di sana menerangi dengan terang sekali, berputar kemudian kok hilang. Itu kesimpulan Nabi Ibrahim bahwa itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan pasti terang terus, kalau gelap terus, atau apa terus yang benar-benar kita tidak tahu hal itu. Karena Gusti Allah yang Maha Azza wa Jalla, yang maha punya kemampuan yang sangat luar biasa. Karena manusia, Tuhan memang bukan makhluk seperti kita. Jadi punya kelemahan, punya pengapesan yang jauh. Nah, setelah kejadian yang seperti itu, maka dites Nabi Ibrahim. Tes pertama, tes kedua, tes berkali-kali kenaikan sama kenaikan status Nabi Ibrahim yang nanti harus bergelar Khalilullah. Bapaknya Tauhid itu melampaui perjalanan yang namanya tester yang sangat luar biasa banyaknya. Termasuk Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, yang itu satu-satu putra semata wayang. Dan kisah yang lain nanti punya putra dari Siti Saroh itu, nanti punya putra namanya Nabi Ishak. Banyak di sana terjadi sebuah keganjilan ketika ahli fikih itu menyatakan Ismail atau Ishak yang lebih tua. Karena kita banyak meyakini tentang Ismail. Sebelum dia punya istri yang kedua namanya Hajar, itu Nabi Ibrahim belum punya putra. Punya istri yang lama tapi belum punya putra. Setelah Nabi Ibrahim menikah lagi, yang itu atas rekomendasi dari istrinya, kalau tidak punya putra, orang berkelas nomor 1 tidak punya putra sama sekali. Akhirnya istrinya yang bijaksana memberikan rekomendasi untuk menikah kepada seorang perempuan yang lain. Kebetulan yang 10 orang perempuan itu juga hadiah dari Mesir. Di seorang perempuan yang sangat cantik jelita yang namanya Hajar, Sayyidati Hajar. Nah, setelah itu malah asal kejadiannya awal itu setelah dinikah dan kemudian terus punya anak. Nah, itu keyakinan orang yang ketimuran.
yang baru ke sana biasanya yang lebih tua itu Ishak. Jadi setelah punya istri baru, kemudian Siti Saloh, Heronya Nabi Ibrahim kemudian hamil dan punya putra yang namanya Ishak. Nanti juga jadi Nabi dan Rasul, Nabi Ishak. Yang pertama Nabi Ismail, kalau menurut orang sini, orang Indonesia dan ini ahli sunnah wal jamaah, tapi sebagian dari Eropa sana menerjemahkan di dalam kitab itu bahwa yang lebih tua itu Ishak. Jadi yang lebih tua Ismail. Ya, wallahu a'lam itu yang mana. Tapi setelah lama kita membaca buku-buku itu, sini lebih dominan yang tua itu Ismail. Tapi kalau bisa diperbolehkan itu juga. Nah itu terus nanti dari contoh kita, ketika kita naik haji ke Mekah, itu kita akan ketemu ritual-ritual yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Bayangin nek kalau menyasari, bayangkan orang yang hamil ketika itu dia suruh motornya di sana antara Gunung Sofa dan Gunung Marwah yang itu dulu masih karang terjang. Waktu itu berubah itu. Bayangkan kita seperti Wonosari. Kalau kejadian pas tidak ke Wonosari itu ada gunung atau gunung Lebah. Itu seperti berubah waktu terus gunung lagi. Ya seperti itu. Jadi istrinya yang tua itu menghendaki Pak pokoknya ojo ngomah ini, ngomah ini biar rumah saya, rumah kita sekeluarga. Tapi yang itu pendatang baru, maksudnya istri yang baru itu pendatang baru. Sekarang saya pengen diingat ke sana, diingat ini kalau bahasa Sudius. Nah kemudian diantarkan sampai ke Lebah Sofa dan Marwah itu. Jadi kalau punya sami sesuai selalu menemukan ekonomi. Itu seperti takak itu, hotel itu, kita saingnya di sana, muter itu. Jadi ada acara sa'i yang lari-lari itu, kalau muteri Ka'bah namanya tawam, kalau yang itu muteri, artinya di antara gunung itu saking bingungnya dulu namanya garwane Nabi Ibrahim itu saking bingungnya karena tidak ada air pada saat itu. Tidak ada minuman, tidak ada makanan. Terus Gusti Allah memberikan mukjizat pada Ismail yang kecil itu menendang-nendang batu itu, batunya terbuka dan akhirnya batu mengeluarkan air yang namanya terus nanti zam-zam, yang-zam, air itu artinya air sebenarnya. Terus sekarang namanya air zam-zam. Nah itu nisbat awal dulu awal kejadiannya, terus akhirnya jadilah itu, terus momentum itu terus ditempelkan di sana kewajiban untuk mengerjakan wajib haji hajjal baitil haram ini stato'a ilaihi sabila. Bagi yang diberi kemampuan, silahkan berangkat ke sana untuk menyempurnakan iman dan Islam kita. Maksudnya gitu. Nah, terus sekarang karena waktu untuk mendapatkan giliran haji yang bulan sholat lama bulanan, maka terus ada acara haji itu yang haji minimal namanya liburan, ada haji plus, ada yang plusnya 2, ada yang plusnya 3. Nah, termasuk ada yang plusnya di sana pakai surat yang tiba-tiba malah tertangkap di penjara, tidak bisa menyelesaikan hajinya, malah dapat penjara tempatnya. Termasuk kalau sekarang terus ada alternatif yang namanya umroh.
Jadi dulu tidak ada umroh itu. Umroh ya pas haji itu. Nah sekarang terus ada kompilasi hukum, ada hukumnya umroh. Karena untuk mengantisipasi hidup kita ulama, kita sangat rindu banget untuk sampai ke Mekah dan Madinah sana. Tapi orang jalan keluarnya terus para ahli hukum bersama terus mengadakan namanya ada acara umroh. Sekarang soal waris, tidak ada bulan haji aja, bulan-bulan yang lain pun waris seperti bulan haji. Jadi Mekah mendapatkan semua keuntungan yang besar dengan adanya haji itu. Setelah itu keuntungan yang 2 kali lipat, mungkin 10 kali lipat, karena setiap bulan ada acara namanya umroh. Dulu nggak ada, jadi kemudian wah mau baju umroh nggak ada kecilan saya. Nah, sudah besar saya ini itu ada namanya umroh. Nah, silakan untuk menggantikan sementara karena kita belum bisa berangkat haji itu bisa mengerjakan umroh dengan harga yang masih relatif murah. Cuma berapa hari sudah kita terus nanti pulang lagi. Itu namanya ini kok ada hukum baru soal bosornya hukum yang namanya hukum paten itu yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang serius menggarap hukum. Lah kok ada umroh ini tekone kapan? Tapi dia karena bisa untuk bisnis apa? Karena bisa untuk bisnis itu dia bisa bikin biro umroh haji kecil ke Mekah dan Madinah gitu. Ini orang-orang itu ya itu dimasalahkan terus. Namanya itu ibadah yang itu zaman Rasul ada. Iya. Kanjeng Rasul memerintahkan haji. Hajjal Baitul Haram, terus kalimatnya disambung oleh Kanjeng Rasul, "Inistata'a ilaihi sabila." Kalian berangkatlah ke Baitul Haram, tempat suci, untuk menapak tilas datang Kanjeng Nabi Ibrahim, nampak tilas datang prihatin Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kedatangan hukum baru yang namanya umroh. Dulu nggak ada begitu sekalian jadi kok orang umroh yang hanya untuk menutup sebuah kewajiban. Karena kalau kita harus berangkat haji, membutuhkan waktu 40 tahun. Ketika kita bayar yang lebih progresif, nanti lebih cepat. Ada yang kata 7 tahun, ada yang hanya 3 tahun, ada yang katanya mungkin ada yang langsung bisa berangkat ke saat itu atau berarti membayar 1 M gitu. Itu makanya bisa untuk bisnis, jadi tidak dipermasalahkan dalam artian seperti hukum-hukum yang lain, misalnya kayak hukum yang bisa ya tahlilan, tidak setuju, dan itu benar-benar bid'ah, gitu kan? Iya apa-apa. Jadi sih tidak setuju, silakan. Yang setuju silakan. Karena kita itu dasar utama dalam negara kita adalah Pancasila. Pancasila itu kalau tahlilan harus cinta. Tidak apa-apa. Di kampung pulau itu ya sebagian seperti itu akan terjadi seperti itu yang kemarin malu. Tapi yang sekarang kalau tidak ngundang malu. Jadi Pak ya berapa waktu tempat kami juga pengen tahlilan. Ada jadi saudara-saudara sebagian terus yang lain-lain sering kenal dengan budaya dan akhirnya tetap. Jadi kalau tidak bisa ngundang, tidak mau ngundang, jangan tidak mampu ngundang. Kapok, jadi terus tidak mampu itu ngundang. Nah, karena di sana itu jamuannya lengkap, apalagi nanti setelah hitungan yang ditentukan itu, dan akhirnya malu kalau tidak bisa ngundang. Itu makanya ibadah termasuk awalnya malu udah hanya minal iman. Jadi malu itu sebagai dari iman. Jadi orang-orang yang mengadakan
ritual itu yang kaitan ibadah yang redaksinya itu bukan dari syariah Kanjeng Rasul, tapi dari budaya. Itu membuat profil yang terhormat. Jadi projo di masyarakat menurut ora projo. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri karena agama Islam itu agama yang benar-benar universal. Agama Islam tidak benci sama saudara-saudara kita yang kemudian tidak berkeyakinan Islam. Asli nisbat awal seperti itu. Nanti kalau ada orang yang ketika beda keyakinan terus mualaf, beda keyakinan terus anarkis, mungkin termasuk bedanya bukan aturan agama, ini aturan dari oknum-oknum yang tidak tahu tentang hukum agama terus mengatasnamakan agama. Itu yang tidak baik. Itu kita bersama atau bagaimana kita bisa menjaga kekompakan kita dan selalu dalam kebersamaan untuk mencapai cita-cita luhur kita secara pribadi, secara kekeluargaan, secara kemasyarakatan dan secara kita negara yang benar-benar bisa adem ayem tentrem seperti Indonesia itu langka, apalagi negara yang terkait itu dari daerah Emirat Arab, orang pokoknya. Jadi itu saudara-saudara juga. Mungkin tetangga dulu tetangganya karena saling iri. Jadi akhirnya terjadi sesuatu. Kalau kita sering mendengarkan dari Gus Islah Bahrawi, jadi sama-sama mazhabnya, sama-sama keyakinannya, dan anti tahlil, anti musik. Musik atau bentuk apa enggak boleh. Orang nyanyi, tapi enggak kenal dengan seni. Itu akhirnya ya tetap tidak bisa bersatu. Jadi ya ini bodoh yang di atas sana. Kemudian periode kedua, terus yang satu punya persepsi baik. Ini bisa, yang ini tidak bisa. Maka yang seperti itu nanti kita akan perang. Tidak seperti bangsa Indonesia yang kita orang Islam juga punya aliran masing-masing. Orang non juga punya aliran masing-masing gitu. Saudara-saudara banyak banget ada yang punya peradaban yang masih terbelakang. Tapi tetap rukun dengan baik. Ini adalah bentuk negara yang namanya negara Indonesia Raya itu, ya. Bisa enggak? Jadi dia mau menghitung itu Arab itu berapa kilometer persegi, Sudan itu berapa meter persegi, tetangganya dan lainnya itu berapa. Dulu Samsung setelah terjadi sebuah pergolakan itu kaitan dengan politik, akhirnya jadi ambiar semua, jadi negara kecil-kecil seperti yang terjadi pada sekarang. Umpama kemarin FPI itu contohnya ya. FPI itu bisa menang dengan negara, bisa mengepung kerajaannya Jokowi benar. Jokowi itu dibelah misalnya. Bisa seperti itu kejadiannya. Jadi pimpinan itu disembelih. Seperti Syekh Qaddafi itu. Qaddafi juga iya, ketika dia masih menjadi raja, Qaddafi sangat ilu-iluan. Tapi sebagian dari programnya Qaddafi tidak, akhirnya digantikan partai yang baru. Dan Qaddafi disembelih. Mati dia. Benazir itu seorang presiden perempuan, dari kejadian seperti itu, tak dibunuh juga. Seperti di sini demikian, yang menang salah satu dari khilafah itu. Karena khilafah itu kan terjadi besok zaman akhir. Tidak usah bikin khilafah, tapi khilafah akan terjadi pada saat akhir-akhir. Ya ini selesai. Nah kok jangan dari khilafah sendiri. Kita pengen menjadikan khilafah yang baru di Indonesia itu tidak cocok. Dan akhirnya justru terusir. Yang kemarin waktu
Pak Habib dan Bu Habibah gitu. Akhirnya sekarang mau dikoreksi. Setelah dikoreksi ternyata tidak terbukti. Dia ada keluar zuriyah dari Kanjeng Rasulullah. Jadi aku terahnya Nabi, aku yang lebih berhak untuk mendapatkan status di sini. Dia sumbernya seperti itu karena sombong, karena sosial akan membagikan. Sekarang terahnya yang disebut zuriyah Kanjeng Rasul itu karena problem dikoreksi oleh saudara-saudara kita yang punya kemampuan lebih. Jadi untuk itu kita teladani beliau Nabiullah Ibrahim alaihi wa alaihi salam, yang beliau adalah sebagai pemimpin umat, dan beliau diakui bahwa Ibrahim itu dari keluarga Yahudi juga mengaku bahwa turunnya Nabi Ibrahim. Orang Islam juga mengaku, orang Kristiani yang mengakui, orang Kristen, orang Katolik mengaku bahwa Nabi Ibrahim adalah dulu ada seorang orang tua dari orang tuanya tokoh yang awal. Hanya ketika kita cocokkan dengan maka kita akan sinkron, jadi tidak jauh permasalahan di antara kita orang Islam dan orang non itu sama tokohnya. Kalau Nabi Ibrahim disinggungkan dengan agama Hindu, gitu. Itu katanya juga sinkron juga. Nabi Ibrahim di sana nanti jadi itu dewa Brahma tuh, Brahma Ibrahim Brahma.